Hari ini, ayo kita bikin brownies bareng-bareng. Hai, assalamualaikum. Gimana teman-teman? Udah lihat kan hasil brownies buatan aku? Jadi sekarang mari kita let's go. Pertama, aku udah sediain bahannya. Ada 110 gram tepung, ada 100 gram gula pasir, ada 25 gram cocoa powder, ada 70 gram coklat batang, dan ada 100 gram margarin. Nah, pertama-tama di sini aku mau steam dulu coklat batang dan margarinnya. Jadi mari kita lelehkan seperti yang ada dalam video. Ini aku aduk-aduk karena kayak ada yang menggumpal gitu ya teman-teman. Oke, kalau udah jadi kayak gini, sekarang kita sisihkan dulu. Sekarang aku mau beralih ke tepungnya. Ingat ya, di sini aku menggunakan 110 gram tepung. Ini aku menggunakan yang protein sedang dan 25 gram cocoa powder. Lalu tambahkan sekitar 1/2 atau 1/4 baking powder. Nah, di sini juga aku menggunakan soda kue karena aku makannya nggak sendiri dan orang-orang mau yang teksturnya agak berongga. Makanya aku tambahkan sedikit baking soda. Oke, sekarang kita skip dulu. Di sini aku menggunakan 4 butir telur. Kayak 5 butir ya teman-teman. Enggak sih, itu ada satu yang pecah. Nah, lanjut di sini aku menggunakan sekitar 120 gram gula pasir dan aku menambahkan sedikit vanilya. Kira-kira 1/2 atau 1/4 sendok teh. Oke, lanjut. Sekarang kita mau mix. Oke, yang tahap pertama ini kita mixer kurang lebih selama 5 menit. Jadi teman-teman pakai timer aja biar nggak salah atau nggak kelebihan. Nah, kalau udah putih kayak gini, sekarang kita tambahkan SP sekitar 1/2 sendok teh atau hampir 1 sendok teh ya kira-kira itu. Sekarang lanjut lagi, ini kita mixer kembali selama 5 menit. Jadi totalnya kira-kira sekitar 10 menit ya teman-teman untuk kedua tahap ini. Nah, ini aku kayak tarik masuk adonannya karena takut bagian pinggirnya tuh nggak ke-mix dengan merata. Nah, kalau udah dirasa udah mengembang, udah sekitar 5 menit, sekarang kita matikan mixernya. Lalu kita masukkan tepungnya yang tadi di awal sudah kita campur dengan cocoa powder. Nah, caranya kita harus masukkan bertahap ya teman-teman. Kemudian kita campur dengan cara rounding ya teman-teman, seperti yang ada dalam video aku. Jadi kita campurnya dengan teknik seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang lanjut aku mau masukin lagi tepungnya. Ini aku mau masukin semua, ini yang tahap kedua ya teman-teman. Nah, lanjut lagi, pokoknya kita campurnya tuh harus dengan perlahan-lahan dengan menggunakan teknik rounding seperti ini. Teknik apa ya namanya? Teknik rounding kan, kalau nggak salah. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita masukkan lelehan coklat dan margarin yang tadi udah kita lelehkan di awal. Ini aku sekalian tambahin aja, jadi dia udah nggak bertahap. Langsung aja aku masukin semua. Dan masih sama seperti yang pertama, kita tuh tekniknya tuh rounding. Jadi kayak teknik melingkar gitu secara perlahan sampai semuanya tercampur dengan merata. Nah, di sini aku merasa kayak kurang coklat gitu warnanya. Jadi aku tambahkan pewarna coklat sekitar 5 tetes. Walaupun aku masih merasa masih tetap aja sih kurang coklat, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. BTW itu opsional ya teman-teman. Nah, sekarang kita barter dulu dengan loyangnya. Di sini aku pakai alas loyang ya teman-teman, baking paper. Aku pakai baking paper. Dan baking papernya juga aku olesin dengan margarin. Nah, selanjutnya sekarang aku udah nuangin adonannya ke dalam loyang. Dan seperti biasa ya teman-teman, karena nggak mau rugi jadi kita gerus-gerus, kita kerok-kerok sisa adonannya yang ada di dalam loyangnya. Oke, pokoknya tuh kalau bisa tuh sampai tetes terakhir tuh harus semuanya dimasukin. Nah, teman-teman, ini sembari aku nuangin adonan ke dalam loyang, aku sudah memanaskan ovennya terlebih dahulu agar pas adonannya ready, ovennya juga udah ready. Oke, lanjut. Nah, di sini sebelum aku masukin ke dalam oven, aku hentak-hentakan dulu adonannya seperti ini. Ini mah udah bukan hanya dihentakin doang, udah digoyang-goyang ya. Soalnya aku merasa kayak banyak bulir-bulir kecil gitu loh. Aku tahu itu efek dari penggunaan soda kue. Nah, di sini kan aku mau bikin brownies panggang, tapi entah kenapa aku akalin di penyangga bagian bawah tuh aku masukin air padahal sedikit. Kan kita nggak mau bikin chiffon cake ya teman-teman. Nah, setahu aku kalau chiffon cake itu kayaknya harus pakai teknik yang sini seperti aku ala-ala aja pakai yang kayak gitu. Udahlah, nggak usah dihiraukan ya teman-teman. Oke, setelah tadi pertama aku udah masukin. Nah, sekarang aku mau tes ini setelah 40 menit ya teman-teman. Cek apakah dia udah mateng atau belum. Jadi kita harus tusuk kayak gitu ya, pakai tusuk sate. Wah, ternyata belum mateng ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oh, kok nggak jelas ya. Pokoknya ini belum mateng ya teman-teman, masih ada yang nempel. Jadi aku memutuskan untuk aku keluarin aja penyangga paling bawah. Tapi aku pas keluarin penyangga paling bawah tuh aku udah nggak record kalau nggak salah. Dan sekarang aku setting lagi, aku manggang kurang lebih sekitar 30 menit kalau nggak
nggak salah, dengan menggunakan suhu sekitar 180 derajat dan menggunakan api atas bawah juga. Oke, setelah nggak lama kemudian browniesnya udah mateng ya teman-teman. Jadi aku langsung tes tusuk kembali. Nah tuh kan ternyata udah mateng. Tapi untuk lebih meyakinkan aku tes tusuk di sisi yang berbeda. Dan alhamdulillahnya benar-benar udah mateng ya teman-teman. Jadi ya udah, ini aku langsung mau keluarin aja dia dari dalam oven. Dan ini harus hati-hati banget ya teman-teman. Soalnya aku kayak cuman pakai satu tangan doang tuh, kayak angkat pakai itu doang, nggak pakai apa yang lain gitu. Jadi kita harus berhati-hati, takutnya jatuh atau kena di tangan dan ini panas. Oke, selanjutnya karena ini udah mateng tapi kan masih panas ya teman-teman. Jadi aku mau biarkan dulu beberapa saat. Oh ya, BTW buat teman-teman yang mau tahu resep lengkapnya, nanti aku tulis di deskripsi box aku ya. Jadi nanti teman-teman lihat aja ya di deskripsi box mengenai takarannya. Oke, kita skip aja sekarang setelah browniesnya udah dingin. Ini aku mau pindahin dulu ke piring. Lalu aku mau buka-bukain dulu si baking papernya. Nah, kalau pakai baking paper kayak gini teman-teman, kayak enak aja gitu, karena nggak perlu takut lagi ada adonan yang nempel di wadah. Ayo, ada nggak sih dari teman-teman yang pernah nge-baking kue atau apapun itu dan ternyata dia nempel di wadah? Tuh pas awal-awal aku belajar bikin kue, sebenarnya sekarang masih belajar juga sih, cuman yang kayak udah lebih paham lah ya istilahnya. Oke, kita next. Ini aku mau belah browniesnya dulu dan yang kayak bingung mau pakai pisau yang gede atau yang ini, dan aku mutusin yang kayak udahlah aku pakai pisau yang kecil aja, karena kayak lebih bagus aja nggak sih nih potongan pisau yang kecil ini. Nah BTW tadinya aku kayak niatannya tuh mau hias ini pakai taburan keju di atas, tapi pas aku cek ternyata aku udah nggak punya keju. Jadi ya udahlah aku akalin lagi. Tadi aku lelehin si sisa coklat batang dan aku taburin meses aja di atasnya. Sebenarnya kalau pakai keju lebih enak nggak sih? Tapi ya udahlah, kita syukurin aja apa yang ada. Nah kayak gini ya kurang lebih penampilannya. Ini aku mau ambil satu, aku mau liatin ke teman-teman. Nah seperti ini. Aduh kok kurang fokus ya, bentar ya. Nah ini baru fokus. BTW kalian jangan salfok sama ibu jari aku ya, soalnya itu ada tragedinya waktu di bandara. Pokoknya jangan salfok ke browniesnya aja. Kurang lebih teksturnya kayak gini ya teman-teman. Jadi orang yang lain yang pada pengen makan tuh mereka mau browniesnya tuh bertekstur berongga yang seperti ini. Makanya aku menambahkan soda kue. Untuk menggunakan baking soda saja sudah cukup ya teman-teman. Oh ya BTW aku mau bilang makasih buat kalian yang sudah menonton. See you, bye bye.